penampilan atau kepribadian. Kita malah jadi sibuk gitu. Yang kita rasakan sekarang itu ribut urusan penampilan. Bahwa seorang muslim, seorang muslimah itu penampilannya harus begini, harus begitu, harus gitu dan sebagainya. Sehingga yang tidak begitu bukan muslim. Bukan muslimah yang baik. Atau malah dituduh tenyunah gitu. Kalau laki-laki itu yang diributkan soal jenggot gitu. Sehingga jenggotnya itu panjang tenyunah. Yang pakaiannya seperti itu tercingkrang tenyunah. Ribut kita di urusan itu. Pertanyaan saya, Islam itu datang untuk merubah penampilan atau kepribadian? Rasulullah SAW itu dengan tegas sekali menyatakan itu ya dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah hanyalah semata-mata, ada kata inama itu. Adatul hasr itu dalam bahasa Arab itu. Saya ini diutus oleh Allah hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak pribadi manusia. Bukan untuk membentuk penampilan. Lalu kenapa ada hadis tadi tentang penampilan itu? Itu di awal-awal Islam. Ketika kepribadian itu belum terbentuk, susah membedakan mana yang muslim dan yang mana bukan muslim. Maka dibedakan dululah sementara lewat penampilan. Kalau yang muslim itu, yang non muslim itu ada yang mencukur jenggotnya, ada yang mencukur kumisnya, ada yang membiarkan kumis tapi jenggot dicukur, maka kata Rasulullah supaya kalian beda dengan semua itu, cukur kumismu, panjangkan jenggotmu. Itu di awal-awal Islam. Bukan hanya jenggot saja. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu yang rambutnya sudah putih, mereka biarkan putih. Nuges wisan itu dibiarkan itu putih. Nah, kalian harus beda kata Rasulullah. Cat rambut kalian supaya beda dengan orang Nasrani dan Yahudi. Maka Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq mencat rambutnya. Sayyidina Ali tidak. Berani kita mengatakan Sayyidina Ali tidak nyunah. Dia faham betul bahwa ini hanya urusan perbedaan penampilan. Orang semua udah tahu kalau Sayyidina Ali itu muslim. Jadi ini kepribadian malah yang kita tinggalkan itu. Yang kita sayangkan justru malah kita ribut di penampilan, kepribadian malah sudah pribadian yang islaminya sudah enggak ada. Bahwa kemudian ada orang ingin punya penampilan tertentu, silakan Pak. Tapi jangan itu yang dipermasalahkan dan diributkan sampai kita terjadi perpecahan. Kalau mau ributkan urusan kepribadian itu, kenapa muslim punya kepribadian yang begini? Kenapa tidak punya kepribadian yang seperti itu? Itu bukan urusan penampilan. Bahwa saya ingin penampilan ini silakan. Yang kita lihat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariatnya, bahwa seorang wanita itu harus menutup aurat. Laki-laki juga sama. Aurat wanita mana? Ada ketentuannya. Nah, maka tutuplah itu. Tutuplah dengan gimana? Tutup dengan pakaian. Nah, syaratnya si pakaian yang menutup ini jangan terlalu tipis. Sehingga jadi transparan lagi kan itu. Harus yang tebal supaya tidak transparan. Lalu jangan terlalu sempit. Sehingga akhirnya tetap saja bentuknya. Nah, kalau sudah tidak sempit, tidak terlalu sempit, tidak transparan, silakan mau gayanya seperti apa kan itu. Mau gayanya misalnya modelnya seperti karung misalnya ibu.
Mau pakai kayak karung itu masuk, tinggal diikatin nanti di leher gitu. Silakan. Saya lihat ada juga yang pakai putar itunya ini sampai 3 tanduk lah gitu-gitu. Walaupun kata Rasulullah SAW, saya suka sekali kalau wanita itu memakai yang warna hitam. Nah, baik itu. Kenapa? Karena warna hitam itu lebih tidak transparan dibanding warna yang lain, warna putih misalnya. Tapi bukan berarti kemudian ibu salah memakai warna merah. Rasul lebih suka kalau masa juga kita harus hitam terus semuanya kan. Kalau pria sebaiknya putih. Nah, aurat seorang pria itu mana? Pusar sampai dengan lutut. Nah, setelah itu silahkan saja. Mau bentuknya seperti apa? Mau bentuknya gamis? Mangga. Mau bentuknya pakai baju jas? Ya silahkan. Jadi silahkan mau pakai gamis. Tapi jangan terus menuduh yang pakai jas katanya itu meniru orang kafir, katanya itu tidak nyunah. Wah, ini jadi kacau kita kalau begini, ribut saja di urusan ini gitu kan. Sampai pecahlah persatuan umat sehingga tidak mau lagi bergabung dengan kita, tidak mau lagi sholat berjamaah dengan kita gara-gara itu. Kepribadian malah tidak terwujud gitu.